Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala aktivitasnya, senantiasa mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengapa kota suci umat Islam yaitu Mekah dan Madinah ini tidak memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu Mekah Madinah ini dulunya bernama Hijaz, ya. Bernama Hijaz. Ya, sebelum kemudian menjadi Mekah Madinah yang kemudian dikuasai oleh Ibnu Saud, ya. Jadi dulunya saat masih di masa kekuasaan Raja Syarif Hussein di bawah kekuasaan dari Turki Utsmani, ini dalam sejarahnya Hijaz yaitu Mekah Madinah ini senantiasa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sekarang saja karena kekuasaan atau pemerintahan di Arab Saudi ini diambil alih oleh Ibnu Saud, makanya disebut dengan negara Arab Saudi atau Saudi Arabia, karena di bawah kekuasaan dari Ibnu Saud yang dimana pemahamannya ini mengikuti dari pemahaman yaitu seorang tokoh disebut dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi persekutuan antara Ibnu Saud sebagai pemegang kendali kekuasaan, kemudian tokoh agamanya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka mendirikan yaitu negara Arab Saudi atau Saudi Arabia, sehingga pemahaman keagamaannya di mana dulunya adalah pemahaman keagamaan yang berafiliasi dengan pemahaman Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang ini sama pemahamannya dengan umat Islam di Nusantara, ini diambil alih atau diambil kekuasaannya oleh Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga diterapkan sampai sekarang. Ini peringatan Maulid Nabi dihapus atau ditiadakan, karena kita tahu pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab ini sangat ekstrim, di mana pemahamannya ini para pengikutnya disebut dengan yaitu pemahaman Wahabi, yang kemudian mereka menamakan dirinya mereka sebagai Salafi atau kembali kepada ajaran Salaf. Padahal kita tahu yaitu pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab atau disebut dengan Wahabi ini, mereka memiliki pemahaman yang sangat bertentangan dengan ulama salaf. Hanya karena Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Saud ini anti dengan Maulid Nabi ini, sehingga mereka menghilangkan atau menghapus yaitu peringatan Maulid Nabi yang sebelumnya ini setiap tahunnya menjadi perayaan secara besar-besaran, menjadi hari yang sangat istimewa yang diperingati oleh umat Islam di masa itu. Ya, jadi ini bukti bahwasanya dulunya yaitu Hijaz yang kemudian menjadi Mekah Madinah ini, ya, setiap tahunnya mereka umat Islam di Hijaz ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang pertama ini Maulid Nabi Muhammad pada abad ke-6 Hijriah. Ini ada bukti otentiknya yaitu dalam beberapa kitab. Ya, Maulid Nabi pada abad ke-6 Hijriah. Ini keterangan dari Ibnu Jubair Al-Andalusi, wafat pada tahun 540 Hijriah. Dalam kitab Rihlah Ibnu Jubair Al-Andalusi, halaman 85, cetakan Darul Maktabah Beirut, ya. Ini keterangannya. Tempat yang penuh berkah ini yakni kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuka, lalu semua orang masuk untuk bertabaruk dengannya pada bulan Rabiul Awal, pada hari Senin di bulan itu. Sebab itu ialah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
pada hari yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dalamnya, semua tempat-tempat suci tersebut dibuka. Hari ini senantiasa menjadi hari besar di Mekah. Kemudian yang kedua, Maulid Nabi di Mekah dan Madinah. Ini juga keterangan dalam kitab, yaitu Imam Al-Muhaddis Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Jauzi. Dalam kitabnya Bayan Al-Maulid Asy-Syarif. Ya, berikut penjelasannya. Pada para penduduk Mekah dan Madinah, dua tanah haram yang mulia, Mesir, Yaman, Syam, dan negeri-negeri Arab di timur dan barat, senantiasa merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbahagia atas kedatangan permulaan bulan Rabiul Awal dan memberikan perhatian besar untuk mendengarkan serta membaca kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mereka meraih pahala yang besar dan keberuntungan yang agung. Yang ketiga, Maulid Nabi menjadi hari libur di abad ke-7. Berikut keterangan Imam Al-Muhaddis Al-Faqir Abul Abbas Al-Azafi dalam kitab Baraqat fi Hadrati Mariniyin karya Muhammad Al-Manuni, halaman 517 sampai 518. Sungguh hari kelahiran Nabi dijadikan hari libur umum di kota Mekah Al-Mukarramah. Di hari itu Ka'bah yang mulia dibuka untuk dikunjungi para peziarah. Ya, poin yang keempat, pintu Ka'bah dibuka pada hari Maulid Nabi di abad ke-8. Berikut keterangan Ar-Rahalah Al-Mu'arrik Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Lawati, ya, atau dikenal dengan Ibnu Batutah, wafat 779 Hijriah. Dalam kitabnya Rihlah Ibnu Batutah yang dinamakan Tuhfatun Nuzar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar, juz 1 halaman 101. Pintu Ka'bah yang diagungkan itu di sisi antara Hajar Aswad dan Rukun Iraqi. Pintu mulia itu dibuka setiap hari Jumat setelah salat dan dibuka pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, perayaan Maulid di Mekah pada abad ke-8 dan ke-9. Ini penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Al-Jazari dalam kitab Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif, halaman 23, diterangkan tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Syi'ib. Itu merupakan tempat yang sudah terkenal luas di kalangan penduduk Mekah. Penduduk Mekah setiap tahun di hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan merayakan lebih meriah dari hari raya. Ini terjadi sampai saat ini. Aku telah menziarahinya dan mengambil berkah di tahun ketika aku naik haji pada 792 Hijriah dan aku melihat keberkahan yang agung. Kemudian aku kembali menziarahinya di masa mukimku pada 823 Hijriah dan bangunan itu telah rusak. Kemudian aku perbaiki. Kitabku At-Ta'rif bi Maulidi Syarif dibacakan di hadapanku dan didengar oleh banyak orang yang tak terhitung. Itu hari yang sangat istimewa. Kemudian yang keenam, penduduk Mekah menghadiri majelis Maulid Nabi pada abad ke-9. Ini catatan Imam Al-Muhaddis Al-Mu'arrikh Syamsuddin As-Sakhawi sebagaimana dinukil dalam Ma'urid Ar-Rafi fi Maulid An-Nabi wa Nasabihi At-Tahir karya Al-Faqih Mulia Ali-Qari. Ini penjelasannya. Para penduduk Mekah merupakan sumber kebaikan dan keberkahan. Mereka pergi menuju tempat yang sudah tersiar luas kabarnya di antara orang-orang bahwa itu merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu di Suqul Lail. Setiap hari mereka memiliki harapan meraih hajat yang diinginkan. Perhatian mereka melebihi hari raya, sehingga hanya sedikit yang tidak ikut, baik dari kalangan orang yang soleh maupun orang yang tidak soleh, orang miskin maupun yang makmur. Terlebih Syarif penguasa Hijaz tanpa keraguan dan tanpa hijab, Hakim Hijaz dan ulamanya Al-Burhani Asy-Syafi'i. Kemudian poin yang ketujuh, perayaan Maulid Nabi tradisi Mekah pada abad yang ke-10. Ini keterangan dari Imam Jamaluddin Jarullah Ibnu Zohirah Al-Qurashi Al-Makhzumi, ya, dalam kitab Jami' Al-Latif fi Fadli Mekah wa Ahliha wa Binail Bait Asy-Syarif, halaman 201 sampai 202. Ini penjelasannya.
Tradisi yang berlaku di Mekah di malam ke-12 Rabiul Awal setiap tahun yaitu Qadhi Mekah Asy-Syafi'i bersiap untuk menziarahi tempat mulia. Ini setelah sholat maghrib dan perkumpulan besar, termasuk 3 qadhi, para tokoh fikih, pembesar, serta pemilik rumah dengan membawa banyak obor, lilin besar, serta kerumunan orang banyak. Yang ke-8 yaitu perayaan Maulid di tempat lahir Nabi SAW pada abad ke-10. Ini keterangan Imam Al-Alamah Qutbuddin An-Nahrawali Al-Hanafi, ya, dalam kitab Al-I'lam bi A'lami Baitillah Al-Haram fi Tarihi Mekah Al-Musyarrafah. Ya, ini penjelasannya. Tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dikunjungi pada malam ke-12 Rabiul Awal setiap tahun. Para tokoh fikih dan pembesar berkumpul bersama pengurus Masjidil Haram dan 4 Qadhi Mekah Al-Musyarrafah, serta sholat maghrib dengan membawa banyak lilin, obor dan lampu. Semua masyayikh bersama dengan rombongannya dengan banyak panji. Mereka keluar menuju masjid ke Sukul Lail dan berjalan di sana menuju tempat kelahiran Nabi dengan berdesakan. Nah, salah seorang menyampaikan khutbah dan mendoakan kerajaan yang mulia. Kemudian mereka kembali ke Masjidil Haram dan duduk bersaf-saf di tengah masjid dari arah Bab Asy-Syarif di belakang Maqam Syafi'iyah. Kepala Zamzam berdiri di hadapan Nazir Haram Asy-Syarif dan para qadhi, berdoa untuk sultan dan nazir memakaikan pakaian. Kemudian azan salat Isya dikumandangkan, para jemaah melakukan salat sesuai kebiasaannya. Lalu para ahli fikih bersama pelayan haram berjalan menuju pintu keluar di masjid dan saling berpisah. Ini termasuk perayaan terbesar yang dilakukan pelayan haram yang mulia di Mekah Musyarrafah. Orang-orang berdatangan dari dusun dan kota, penduduk Jeddah dan penduduk lembah-lembah di malam itu, serta berbahagialah di malam itu. Kemudian yang ke-9, perayaan Maulid Nabi SAW di Mekah pada abad ke-12. Ini keterangan dari Musnid Al-Hindi, Imam Muhaddis Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Ini penjelasannya. Sebelum itu aku berada di Mekah dan Agung di tempat kelahiran Nabi. Pada hari kelahirannya orang-orang bersolawat kepada Nabi dan menceritakan irhasyat keajaiban sebelum Nabi SAW diutus, yang tampak saat kelahiran beliau, serta peristiwa-peristiwa sebelum beliau diutus. Aku melihat cahaya-cahaya bersinar dalam satu hentakan. Aku tidak mengatakan aku melihatnya dengan pandangan fisik, tidak pula aku katakan aku melihatnya dengan pandangan ruh saja. Hanya Allah yang tahu bagaimana yang benar antara ini dan itu. Aku merenungkan cahaya-cahaya itu, dan aku dapati cahaya itu berasal dari malaikat yang ditugaskan untuk menyaksikan hal-hal seperti ini, dan kepada majelis-majelis seperti ini. Aku melihat cahaya para malaikat itu bercampur dengan cahaya rahmat. Kemudian yang ke-10, perayaan Maulid di Mekah dalam media cetak pada abad yang 14. Ya, berikut keterangan dari media cetak Al-Qiblah Rabiul Awal tahun 1335 Hijriah. Di rumah tempat lahir beliau yang mulia dibacakan manaqib Nabi dan sejarah Ahmad. Kekhusyuan menguasai hati karena kemuliaan peristiwa itu dan kemuliaan hari itu dibandingkan hari-hari lain. Itulah beberapa tradisi yang sebelumnya, yaitu sebelum dikuasai oleh Ibnu Saud, sebelum dikuasai Hijaz oleh Muhammad bin Abdul Wahab, ternyata peringatan Maulid Nabi SAW ini menjadi tradisi yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Hijaz, karena penguasa pada masa itu yaitu Raja Syarif Hussein di bawah kekuasaan dari Turki Utsmani ini memiliki pandangan atau pemahaman keislaman sama dengan masyarakat Muslim di Nusantara, karena memiliki mazhab yang sama, sehingga peringatan Maulid Nabi di Nusantara atau di Indonesia sama dengan yang ada di Hijaz, yaitu Mekah, Madinah. Itulah yang menyebabkan kemudian saat ini ya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dilarang di Mekah dan Madinah atau di Arab Saudi, karena tokohnya yang ini sangat anti dengan Maulid Nabi, karena pandangan mereka ini, di mana Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Saud ini sangat anti, sangat menolak apa yang menjadi kebiasaan atau tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya,
Jadi kita perlu memahami sejarahnya. Ya, mudah-mudahan dengan harapan kita semuanya, mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat Mekah dan Madinah ini ya dikuasai kembali oleh paham umat Islam, yaitu berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ajaran atau pemahaman dari Salafi Wahabi bisa runtuh, sehingga kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa kembali hidup menjadi tradisi yang bisa dilakukan setiap tahunnya, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.